Nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'man katsiratan ka ni'matul iman wal islam wal ihsan wa kadzalika sihatan wa afiatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal waqt al mubarak. Tsaniyan la nansa salatan wa salaman daimaini ila nabiyyina al karim Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji ulang bagi yang sudah mempelajari sebelumnya, dan bagi yang belum maka kita akan menambah. Judulnya adalah Al-Mubtada Wabar wa Tatabukuhuma. Al-Mubtada artinya kata yang di awal kata. Jadi di dalam sebuah kalimat yang diawali dengan isim itu biasanya mubtada. Sekali lagi, isim atau kata benda yang terletak awal kalimat diberi tanda rofa pakai domah seperti ini, maka itu adalah mubtada. Mubtada nggak bisa berlaku kalau tidak ada khobar. Sehingga kata yang berikut adalah khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah kata yang menjelaskan mubtada. Misalnya, seseorang dikasih tahu al-masjidu, masjid itu. Maka sami atau pendengar, dia akan bingung. Apa yang dimaksud dengan masjid itu? Misalkan, Pak Ponimen, masjid itu. Tentu Pak Ponimen masih tanya, kenapa dengan masjidnya? Maka wajib namanya ada khobar, kata yang menjelaskan mubtada. Misalnya kabirun, besar, menandakan bahwa kalimat berita itu sudah sempurna. Sami, pendengar, sudah memahami maksud dari mutakalim, maksud dari yang berbicara. Al-masjidu kabirun. Kemudian misalnya menggunakan bentuk yang lain. Al-masjidu amamal maskani. Al-masjidu, masjid itu amamal maskani, di depan asrama. Kata amamal maskani menerangkan al-masjid, menerangkan mubtada. Sehingga ketika seseorang mendengarkan al-masjidu amamal maskani, pasti yang mendengar langsung paham yang dimaksud dengan mutakalim itu apa. Kemudian makna tatobuk. Makna dari tatobukuhma adalah dan penyesuaiannya. Dan penyesuaiannya. Jadi harus sesuai mubtada dan khobar itu. Kalau tidak sesuai, maka ya bertengkar, ibaratnya seperti itu. Harus sesuai. Kalau dulu mubtada dan khobar sangat sederhana. Paling masjidu kabirun, asaburotu, jamilatun, dan seterusnya. Namun pada malam hari ini mungkin akan lebih didetailkan lagi. Kita berfokus kepada khobar. Maka kita ambil judul al-mubtada wal khobar
wa tatabukuhuma. Untuk belajar ini kita masuk kepada asas. Asas artinya dasar. Dasar pengetahuan kita setidaknya melihat ini. Khobar itu ada 3 macam. Al-khobaru salasatun. Iya. Khobaru mufradin. Khobar mufrad. Wa khobaru jumlatin. Khobar jumlah. Wa khobaru shibhil jumlatin. Wa khobaru shibhi jumlatin. Khobar shibh jumlah. Apa itu khobar mufrad? Laisal khobaru min jumlatin ismiyatin wala fi'liyatin. Walaisa min shibhi jumlatin. Jadi khobar itu hanya 1 kata atau 2 kata. Seperti idhofah. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Akan tetapi dia itu bukan berasal dari jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah atau shibh jumlah. Kita ketahui khobar jumlah itu yakunul khobaru min jumlatin fi'liyatin au ismiyatin. Jadi terdiri dari jumlah fi'liyah atau ismiyah. Ingat, ini khusus khobar. Kita akan belajar khobar jumlah pada pertemuan yang akan datang. Sehingga malam hari ini tidak perlu ditanyakan. Kemudian khobar shibhi jumlatin. Yakunul khobar min dorfin au harfi jarrin. Kita akan membahasnya di minggu depan. Kita fokus ke sini. Khobar mufrad. Yang dia tidak berasal dari jumlah ismiyah dan juga tidak berasal dari jumlah fi'liyah dan juga tidak berasal dari shibhil jumlah. Ada sebuah qaid. Qaid artinya aturan, kaidah. Al-khobaru yutabul mubtada'a fil ifradi wa tasniyati wal jam'i wa tazkiri wa ta'nisi. Khobar itu menyesuaikan dengan mubtada. Al-khobaru tabiqul mubtada fil ifradi, di dalam isim mufrad, wasniyati, isim tasniyah. Isim tasniyah itu kan bentuk 2, 1 bolpen, 2 pulpen. Wal jam'i, maupun jamak, ada aklam misalnya. Wa tazkiri, mudzakkar, jenis laki-laki atau yang dianggap laki-laki. Nah, jenis laki-laki itu kan ada laki-laki, perempuan, manusia. Ada juga jantan, betina seperti hewan. Kan tetapi di sini bisa juga dianggap. Karena misalnya kursi, kursiun itu tidak tak marbutoh sehingga dianggap mudzakkar. Sedangkan saburatun, papan tulis, dia ada marbutoh maka dianggap mu'annas. Sehingga mubtada dan khobar yaitu harus sesuai. Yutabik, khobar menyesuaikan mubtada di dalam mufradnya, di dalam tasniyahnya, di dalam jamaknya, di dalam tazkir mudzakkar, di dalam taknis maupun muannas. Idza kana mubtada'un an li ghairi aqilin,
apabila kana ada mubtada'nya, idza kana mubtada'u, dia isim kana, jam'an berasal dari jamak. Jamak ini adalah khobar kana. Khobar kana kan dia termasuk yang nasab. Idza kana mubtada'u jan li ghairi akilin, jamak yang tidak berakal. Yuzul ikhbaru, boleh menggunakan khobar anhu dari mubtada bil jam'i dengan jamak, wa bil mufradil muannasi dan dengan mufrad muannas. Agar lebih jelas, di bawah ini kita akan menentukan tabel. Tabel ini berisi mubtada, tabel ini berisi khobar. Bagaimana ketika masuk di dalam jumlah? Pertama kita melihat ismu mufradin mudzakarin. Apabila mubtada'nya isim mufrad mudzakar, maka khobarnya harus ismun mufradin mudzakarin. Ismu mufradin mudzakarin, dia harus isim mufrad mudzakar. Contoh, an-namiru syarun. An-namiru macan. Itu syarisun, buas. Mungkin salah satu dari bapak dan saudara ingin atau berkenan membuat sebuah contoh kalimat yang mubtada'nya isim mufrad mudzakar dan khobarnya isim mufrad mudzakar. Silakan. Al-masjidu kabirun. Tadi udah. Coba yang lain. Oh, al-kitabu jamilun. Alkitabu jamilun. Boleh. Alkitabu mudzakar, jamilun mudzakar. Saya minta menggunakan isim isyarah, kata tunjuk siapa yang ingin membuat. Warsina Ustaz. Nggih. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Betul. Hadza itu mubtada. Kitabun khobar. Hadza itu mubtada, kitabun khobar. Karena ketika seseorang berbicara hadza, maka seseorang tadi pasti bertanya, ada apa dengan kata ini? Pak ini men, ini misalnya seperti itu. Lah kan cuma ini saja, nggak jelas. Tetapi kalau ini buku, oh jelas. Untuk poin pertama sudah bisa dipahami? Insyaallah. Insya Allah. Karena bahasa Arab itu mudah. Setuju? Setuju. Nek pun sakit. Setuju. Baik, kita lanjutkan ke Ta'ifah Saniyah, kelompok yang kedua. Ismu mufradin mu'annasin. Isim mufrad mu'annas. Bendanya cuma satu dan dia mu'annas. Maka sebenarnya ismu mufradin mu'annasin, dia juga berasal dari isim mufrad mu'annas. Al-battatu sabihatun. Siapa yang mau mengartikan? Al-batatun. Bebek itu Ya, Sabihat. berbaring. tapi gini, Apa ini? swimming. Berenang.
Nah, sip. Nah, Bebek berenang. Al-battatu sabihatun. Bebek itu berenang. Kita bisa melihat bahwa mubtada'nya al-battatu isim mu'annas. Maka khobarnya harus mu'annas. Sabihatun. Maka Oh, haram hukumnya ketika sabihun. Karena sabihun itu untuk mudzakkar, sedangkan al-battatu adalah Anas. mu'annas. Maka yang kedua ini bisa disimpulkan kalau isim mufrad mu'annas, maka khobarnya harus isim mufrad mu'annas. Silahkan untuk berdiskusi, tambah sebuah contoh lagi yang belum pernah disebutkan. monggo yang belum gantian. Monggo, lainnya nyoba. Coba Ustaz. Al-hujratu wasi'atun. Betul. Al-hujratu dia mu'annas, wasi'atun mu'annas juga. Kemudian minta menggunakan isim alam. Monggo ganti yang lain. Isim alam sudah paham ya? Nama orang, Ustaz. Betul, nama orang. Nama orang, nama kota, nama tempat. Meng- Al-Fatimatu Jamilatun. Nggak pakai al dong kalau nama orang. Ya, nama Al-Fatimatu. nggak perlu pakai al. Fatimah tuh Jamila, Fatimah cantik. Betul. Fatimah tuh Jamilah. Jamilatun. Ya. Fatimah tuh Jamilatun. Kita lanjutkan pada Taifah yang ketiga. Ketika saya bilang Taifah, kita Ada. sudah menyepakati bahwa kata Taifah artinya kelompok. Taifah yang ketiga adalah ismu musanna mudzakkar. Ismun mutanna mudzakkar. Isim tasniyah laki-laki. Kemudian khomnya itu juga dari isim tasniyah laki-laki juga. Di sini saya ambil contoh atil midani haldironi. Dua murid itu hadir. Dua murid itu hadir. Atil midani hadironi. Siapa yang ingin membuat sebuah kalimat sempurna dengan mubtada, isim, muhtanna, mudzakkar. Kalau di Jin kan Warsina, Ustaz. Monggo Pak Warsino. Nah, iya. Al Alkitabani jadidani. Al-kitabani jadidan. Jadidani. Betul. Al-kitabani jadidani. Dua buku itu baru. Baru. Mantap. Bisa nggak kalau menggunakan isim alam kira-kira? Isim alam. Insyaallah, Ustaz. Coba, Ustaz. Yeah. Al apa itu? Isim alam At-Talib. menggunakan al. Oh iya. Ah, nama orang kok. Ya, ya, ya. Bisa nggak kira-kira? Ntar dulu, Ustaz. Berpikir dulu sebentar, Ustaz. Cari contoh dulu, Ustaz. Saya. Yeah. Kalau spontan kan harus mufidah nih jumlahnya, Iya. Ustaz. Mungkin yang lain dulu, Ustaz.
Siapa? Ayo. Muhammadani Mujtahidani. Iya, Muhammadani. Dua Muhammad itu mujtahidani. Bersungguh-sungguh. Boleh itu. Muhammadun, satu Muhammad. Muhammadani, wahai dua orang yang bernama Muhammad. Muhammaduna, wahai yang bernama Muhammad. Lebih dari dua. Meskipun ini jarang terdengar, tetapi untuk kata ini memang sudah disepakati, diizinkan. Muhammad itu Muhammadun. Muhammad itu Muhammadani. Kalau Itu. misalnya pakai wawu atof bisa. Wawu atof. Contoh. Muhammad wa Ali alimani misalnya seperti itu. Betul. Karena Muhammad dan Ali itu kedua-duanya isim Ali. alam. Wawu digunakan untuk pemisah, tapi untuk menyambungkan. Memiliki makna dua orang, berarti mubtada'nya musanna. Maka khobarnya juga harus musanna yang mudzakkar. Taifah yang ketiga sudah selesai. Kita lanjut pada taifah yang keempat. Isim musanna muannasun. Isim musanna muannas. Isim yang dia itu muannas dan bendanya dua. Maka khobarnya wajib isim musanna muannas. Sama isim musanna muannas. Contoh al-bintani mujtahidatani. Dua anak perempuan itu bersungguh-sungguh. Monggo, siapa yang bisa membuat menggunakan mubtada isim isyarah? Monggo, bapak-bapak, asatidzah, ada yang berkenan? Kalau pakai isim isyarah yang tilka nih, bisa itu Ustaz. Tilkani tidak ada, Ustadz. Oh, yang itu yang untuk mu'anas yang dua, yang musana, berarti apa ini Ustaz? Tilka, Oke, ini kemudian, kalau tulis ya untuk kata bantu ya. ya, Untuk ini hadhihi itu bentuk duanya adalah hatani. hatani, oke. Kalau mau pakai tilka, Tilka, tanika. oh, tanika, oke, oke. Hatani atau menggunakan Oke. tanika. Tilka, tanika. Silakan. Ada yang mau mencoba? Hatani mujtihatani. Hatani Mujtihatani. Atau itu mujtahid. Jamil. Hah? Oi. Hmm, gimana tadi? Hatani Hatani. Hatani Jamilatani. yang jamilatani itu belum jelas. Ini Hmm. indah, ini yang mana? eh, Maka mending kalau hatani yang ditunjukkan adalah kata benda. Ya, ya, ya. Wujudnya jamid. Kalau hatani
Tolibatani. Gimana, Ustaz? Hatani tolibatani boleh. Ya. Hatani surotani. Ini dua gambar, boleh juga. Ya. Macam-macam. Berarti tidak menggunakan kata sifat, akan tetapi khobarnya menggunakan benda yang musanakan. Oh gitu. Bisa dipahami ya? Insyaallah, Ustaz. Mana bahasa Arab itu? Mudah. Mudah. Kita lanjutkan. Isim jamak mudzakkar akil. Isim jamak mudzakkar akil. Apa maksudnya? Yaitu dia mudzakkar akil. Yang Akal. berakal. Iya. Yang berakal. Berarti ini khusus manusia. Ya. Kambing nggak termasuk. Jadi khobarnya dia menggunakan isim jamak mudzakkar berakal. Ismu jam'in mudzakarin akilin. Isim jamak mudzakkar berakal. Contoh. Al-muhsinuna mamduhuna. Siapa yang mau mengartikan? Mamduhun. Orang yang baik itu Apa makna mamduhuna? terpuji. Terpuji. Sahih. Al-muhsinun. Ini adalah jamak. Mamduhuna. Dipuji. Isim maf'ul sigotnya. Mamduhuna. Mereka Lanjut pada ta'ifah berikutnya adalah isim jamak mu'anas akil. Mubtada'nya jamak mu'anas akil, maka khobarnya harus isim jamak mu'anas akil. Dia harus jamak, harus mu'anas, dan juga berakal. Contoh, as-sayyidatu muhalbatun. Siapa yang akan mengartikan? Monggo yang mau nyoba silakan, yang lain nyoba. Sayyidah itu perempuan-perempuan yang mulia. Jangan pakai yang. Kalau yang itu naat. Oh ya, ya, ya. Berarti wanita-wanita mulia adalah Bukan. bukan Ustaz. As-sayyidatu. Sayyidah. Ibu-ibu itu gitu ya. Nyonya-nyonya itu. Oh, gitu. Muhazzabat. Terdidik. Muhadzabat apa Ustaz artinya? Terdidik. Oh, terdidik. Beradab. Bisa. Oh, beradab ya. Terdidik bisa. Beradab bisa. Ya, 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 ya. Kadang ada yang juga mengartikan sopan. Ya. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Bisa dipahami ya? Yes, Ustaz. Oke. Untuk kelompok yang keenam ini jamak mu'anas berakal, maka khobarnya harus jamak mu'anas berakal. Kita lanjut pada ta'ifah yang berikutnya. Isim jamak mu'anas lighairi akil. Isim yang dia jamak mu'anas, jamak perempuan, lighairi akilin, yang tidak berakal. Maka khobarnya ada dua wajah ala sedidah.
khobarnya ada wajah. Boleh pakai wajah isim jamak mu'anas. Dia menggunakan isim jamak mu'anas atau isim mufrad mu'anas. Isim yang dia mufrad mu'anas. Mufrad mu'annas. Ismu jam'in mu'anasin atau ismu mufradin mu'anasin. Di dalam contoh asyajaratu muriqatun. Asyajarat pohon-pohon itu muriqatun berdaun lebat. Muriqatun itu adalah jamak mu'anas dari muriqatun berdaun. Boleh juga menggunakan wajah yang kedua, isim mufrad mu'annas. Dia tetap menggunakan isim mufrad mu'annas. Contohnya asyajaratu muriqatun. Pohon itu berdaun. Ya. Ngoten. Ini yang kedua. Kelompok yang ke-8, isim jamak mudzakkar li ghairi akil. Ismu jin mudzakarin li ghairi akilin. Isim jamak mudzakkar yang tidak berakal. Dia memiliki dua wajah. Bisa memilih salah satu. Yang pertama menggunakan jamak mu'annas atau menggunakan isim mufrad mu'annas. Ternyata kebalik. Kebalik, Ustaz. Ini juga mudzakkar, Ustaz. Ya. Al-kusuru artinya apa? Al-kusuru Kusur, kosor, berarti apa dari kata kosor, Ustaz? kasroh itu apa? Singgasana istana atau singgasana. Istana, betul. Al-kusuru aliyatun. Singgasana itu Benteng tinggi. itu tinggi. Oh, benteng. Istana itu tinggi ya bisa. Al-kusuru aliyatun. Sehingga meskipun al-kusuru itu jamak mudzakkar, untuk khobarnya menggunakan jamak mu'annas. Aliyatun. Tinggi. Dan coba diulangi pelan-pelan yang dua terakhir ini, Ustaz. Yang dua terakhir. Ya, yang dua kolom terakhir ini Oke. yang Saya terusin dulu ya. dua baris terakhir, Untuk dua garis isim terakhir. mufrad mu'annas juga boleh menggunakan al-kusuru aliyatun. Yang Al-kusuru. dari atasnya, Iya. dari atasnya. Langsung dari atasnya ya. Yang kelompok nomor 7. Ismu jam'in mu'anasin li ghairi akilin. Apabila mubtada'nya jamak mu'anas tidak berakal. Jarotun sepakat nggih kalau itu mu'anas. Nggih. Jarotun pondok Pohon. ya. Kemudian jamaknya adalah syajarotun. Gitu ya. Ya. Berarti mubtada'nya adalah isim jamak mu'anas. Khobarnya ada dua wajah. Boleh menggunakan khobar dari isim jamak mu'anas. Contohnya asyajaratu muriqatun. Muriqatun adalah jamak anas. Atau dengan wajah yang kedua, yaitu dengan khobar bentuk isim mufrad mu'annas.
Isim. Kata benda yang mu'anas. Bentuknya tunggal. Murikotun. Berdan. Ini adalah bentuk tunggal. Maka asyajaratu mubtada'nya jamak mu'anas tidak berakal karena pohon. Murikot Murikotun adalah isim mufrad mu'anas. Mufrad. Ya, isim mufrad mu'anas. Untuk taifah yang ketujuh masih disampaikan pertanyaan? Sampun. Ampun. Kita lanjut ke taifah 8 atau taifah asaminah. Isim jamak mudzakkar tidak berakal. Kosron artinya istana. Istana boleh, benteng boleh. Maka ketika kosron tentu kita menyepakati bahwa kosron adalah mudzakkar. Betul? Ya, mudzakkar jamak. Ya. Kitabun mudzakkar. Betul ya? Ya. Ya. Ketika dijamakan maka menjadi al-kusuru atau al-kutubu kalau dalam bentuk kitab. Ya. Al-kutubu. Al-kosru menjadi al-kusuru. Maka jamaknya menggunakan dua wajah khobarnya ini. Menggunakan jamak boleh, menggunakan isim mufrad juga boleh. Contoh yang menggunakan jamak adalah al-kusuru, aliyatun, al-kusuru, aliyatun. Jamak mudzakkar tidak berakal. Maka khobarnya jamak mu'annas. Bisa dipahami ya? Jamak mu'annas. Sampai sini paham? Jadi itu memang beda yang ketujuh saat itu ya. Tat, Telepon. itu berarti tetap beda sama yang Ta'ifatul yang ketujuh berarti Ustaz ya. Beda Kan itu ya. kalau yang atasnya itu tetap mu'anas. Yang Iya. ketujuh itu. Cuman kalau yang kedelapan ini sekalipun mubtada'nya muzakkar, khobarnya boleh mu'anas gitu Ustaz ya. Memang semua khobarnya bentuk mu'anas. Boleh dijamak, isim mufrad. Ya, ya. Nggih, nggih, nggih. Ya. Jadi kalau mubtada'nya itu jamak tidak berakal, Nggih. maka khobarnya boleh menggunakan jamak mu'anas atau boleh menggunakan isim mufrad mu'anas. Iya. Sangat paham? Tambah satu lagi, tapi ini khusus yang mubtada'nya jamak ya Ustaz ya. Kalau Iya. mufrad harus ikut sesuai sama ya. Mufrad kan sesuai ta'ifah yang pertama dan kedua Ya. tadi. Nggih, 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 Ustaz. Nggih, insyaallah Amir paham. Nggih. syarif. Itu. Gampang ya? Nggih. Karena bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu nggak sulit. Siap, siap. Mungkin yang sudah dipelajari pada umumnya hanya letak pada ta'ifah 1, ta'ifah 2, Nggih, betul. kemudian udah ya. Mudzakkar Ya mu'annas biasanya itu itu Ustaz. kan. Untuk yang musanna mudzakkar pernah? Ya kalau musanah itu pernah Ustaz kata yang jamak yang kelompok 7 sama 8 ini ya mohon maaf baru kali ini dengar atau ngerti ilmunya itu Oke, Ustaz. oke. Biar lebih mantap bisa dipraktekkan membuat seperti ini. Yuk, siapa? Yang pertama Thaifah 7. Thaifah 7.
Isim jamak muannas tidak berakal. Isim jamak muannas. Mas. Berpikir yang jamak dulu dari Ustaz. Wah, jamaknya nggak hafal itu. Kalau jawabannya nggak apa. Untuk mengetahuinya, maka perlu modal yang disebut dengan alkomus. Atau Al-Baqarah bisa. itu yang bawah. Oh. Izin Ustadz, saya mau membuat contoh. Iya. Saya membuat contoh, cuman zamannya belum tahu. Mobil baru gitu, Ustadz. Mobil zamannya mobil lah, As-sayaratu. ya. As-sayaratu. Saya Jam- rotu. Zamannya sama Ustadz ya dengan mufradnya asayarot. Iya. Asayarotu jamilun gitu. Yunda no. Kan Ya, mu'anas. mu'anas jamilatun. Iya, betul. Ya, 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 ya. Taratu tawilatun gitu boleh Ustaz. Apa? Al-mistaratu tawilatun. Ya Mistaratu itu mufrad. al-mistaratu Misto. Mis. Penggaris-penggaris itu gitu maksudnya ya. al-mistaro al-mistaratun nggih. Aku juga belum tahu. Mistar. Penggarisnya apa? Nen? Mistoroton namanya apa aku belum tahu juga. Oh, Bisa tanya ChatGPT. Cacing itu. Ya, yang penting untuk materinya sudah dipahami bahwasanya apabila dia itu jamak mu'anas tidak akal, maka khobarnya dua wajah. Boleh jamak mu'anas, boleh mufrad mu'anas. Begitu juga dengan jamak mudzakkar tidak berakal, misalnya al-kutubu, misalnya kafirun, gitu kan. Kasirun. nggih. Dimah, tadi Kasirotun. kita mukadimah itu kita dengarkan gini. Nikman kasirotan. Nikman, kenikmatan, kasirotan yang banyak. Banyak nggih. Iya. Nikman kasirotan, kenikmatan yang banyak. Alladzi qatona yang telah memberikan kepada kita nikman kasirotan. Nikman kasirotan yang banyak. Nikman seakan-akan ini kan tidak ada tak marbutoh. Akan tetapi karena dia jamak, maka menggunakan isim mufrad kasiroh. Saya sepilkan di dalam mukadimah. Begitu asatidzah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita belajar khobar mufrad. Khobar yang bukan berasal dari jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Sebagai pengkayaan contoh, saya akan membuat contoh lagi yang bentuknya berbeda. Contohnya adalah Misalnya itu as-samawatu wasi'atun. as-samawatu wasi'ah. Ya, Boleh ya Ustaz? boleh. Silakan, ada yang bisa membaca kalimat ini? Hadza babul fasli. Betul. Ada, kalau jenengan ngetik Arab, pengen kalkulasi berdiri, itu 0670 ALTX. 06 0670.
Kemudian ALTX, dia akan membuat harokat berdiri. Kalau di komputer begitu. Ini pakainya cuma HP. Nggih, mudeng ning genah ya. Alah. Nol enam 70. 0670. Habis ditekan ALTX untuk membuat harokat berdiri. Hada babul fasli. Sebagai mubtada hada. Sedangkan khobarnya adalah babul fasli. Meskipun terdiri dari dua kata, bab sama al-fasl, maka itu tetap disebut dengan khobar mufrad. Karena bukan berasal dari jumlah atau sibeh jumlah. Seperti itu untuk materi malam hari ini. Ada pertanyaan? Itu bentuknya idhofah ya Ustaz. Udhof nilai Ustaz ya. Iya, khobarnya berwujud idhofah. Ya. Mudhof ilaih. Khobarnya berwujud mudhof dan mudhof ilaih. Gampang ya? Gampang Ustaz sing pun sakit. Tapi insya Allah mudah. Iya. Mudah paham. Karena inna anzalnahu Qur'an Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ta'qilun. Terus hilang. Al-kalbu alifun. Al-kalbu, anjing itu alifun. Ma mana alifun? Alifun itu apa ya? Alifun. Kalau alif ya bertahun. Alifun apa sih? Menggigit. Alifun itu Cina. Cina. Bisa ditulis kosakatanya. Al-kalbu alifun. Anjing itu Cina. Kalbu alifun. Alifunnya linya panjang. Ya. Ada tambah nggak di sini? Mana? Kecil. Ya, kelihatan Ustaz. Sudah. Oh Ya. Ya. Yang tadi yang pertama yang saya buat contoh Ana Miru Syarison. Yang kedua Al-kalbu alifun. Anjing itu jinak. Yang ketiga An-najmu lamiun. Monggo yang mengartikan. Bintang. An-najmu isim mufrad, lamiun bersinar. Bersinar ya. Tapi betul bintang itu Ustaz artinya. Betul, an-najmu lamiun. Bintang itu bersinar. Kita Taifah yang kedua. Al-Batatus Sabihah. Tadi sudah dibahas. Ya, Zainabu muti'atun. Zainabu muti'atun. Zainab taat. Al-Madinatu amiratun. Kota itu Amirah. Amirah. Nah, Amirah bermakna musdahim. Makmur. Musdahim. makmur. Rame. Nah, sahih. Oh iya. Sama aku matur rame rasa. Ya, terus Amir, makmur.
Ya, at-tilmidani hadirani. Dua murid itu hadir. Al-kitabani jadidani. Ya, Dua dua buku kitab itu baru. baru. Uh, Al-khafirani tahirani. Mana al-khafirani? Al-Khafirani. Masih asing saat ini. Al-khafirani. Di mana al-bawab? Wah, al- Harisun filaili. Rondo, Pak. Ronda. G. Oh, Al-khafirani sahironi. Dua penjaga malam itu sahironi begadang. iya, iya, iya. Syahirani begadang. Ya, atau terjaga. Ampun, ya. Taifah yang empat. Al-bintani mujtahidatani. Dua wanita anak perempuan itu mujtahidatan. Bersungguh-sungguh. Eh, Al-hadiqotani musmirotani. Dua kebun itu musmirotani. Ma makna musmirotan? berbuah. Lebat, subur. Nah, sahih. Al-khudrotani wasi'atani. Ma makna hadhil jumlah? Jahat. Kamar yang Jumlah musanna. Jumlah ismiyah. Nah, ma makna Musanna. hadhil jumlah? Makna hadhil jumlah. Al-khudrotani wasi'atani. Dua kamar itu luas. ya kamar yang luas. Tuma atau ifal khomisah. Al-muhsinuna mamduhuna. Orang-orang Adalah baik itu terpuji. Dua azkiya. Ma mana atilmi atalamidu azkiya? talamidu, murid-murid Murid-murid itu jamak zat. Pandai. Azkiya pandai. Pandai. Al-kusala aqobun. Ma mana hadil jumlah? Pemalas. Orang Nah, pemalas. mu'aqobun. Tinggalkan. Apa? Tinggalkan. Kiun. Iqob. Jadi dua iqob. Iqab itu apa ya? Al-iqab. Tunggu. Tunggu. Ma mana iqob? La tadri. La adri. Iqob bermakna menghukum. Mu'aqobun dihukum. Al-kusala mu'aqobun. nggih. Jadi majhul nggih. Orang yang malas itu dihukum. Jadi dihukum majhul nggih. Apa? Bukan. Majhul nggih. Enggak, ini isim kok, bukan masuk. Nggih. Aqoba yu'aqibu mu'aqibun mu'aqobun. Mu'aqob ismaf'ul dari aqoba. Mu'aqabun. Jamannya mu'aqobuna, orang-orang yang dihukum. Oh, Paham dong? nggih. Itu kan isim ya Ustadz ya? Masdar ya? Isim. Ya, itu bukan masdar. Bukan. Isim maf'ul. Maf'ul. Maf'ul toh nggak boleh. Yang boleh isim maf'ul. Oh gitu. Kalau si itu harus lengkap. Yes, Isim ya. maf'ul. Isim fa'il. Masdar ghairu mim. Masdar mim. Masdar mesti ghairu mim. Taifah asadisah. As-sayyidatu muhazzabatun. As-sayyidatu muhazzabatun. Aku bahasna hadisan. Asy-syajaratu muriqatun. Au muriqatun. Muriqatun, ya.
Allah. Al-qusuru aliyatun au al-qusuru aliyatun. Paham Tom? Insya Nggih. Allah. Pahim nah. Nggih, insyaallah. Nah, masih ada 3 menit. Al-tu. Ungdur ilal mubtada'i fi kulli ta'ifatin minal amsilatis sabiqoti. Lihatlah pada mubtada pada contoh-contoh di atas. Jadi ingat ya mubtadanya. Oke. Mm-mm. Itu semuanya menyesuaikan. Wa wazana bainahu wa bainal khobar. Bawazana. Non Ulama. diwazankan bainahu di antara mubtada wa bainal khobar dan di antara khobar. Tajidu anal mubtada fi thaifatil ula. Kamu mendapati bahwa mubtada pada kelompok pertama mufradun mudzakarun. Dia mufrad mudzakar. Nggih. Wa anal khobaru kadzalika dan bahwa khobarnya demikian. Demikian. Mufrad Ya, mudzakar. Wa anahu fi taifati saniyati mufradun muannasun. Pada kelompok yang kedua adalah mufrad muannas. Wa nggih. kadzalikal khobar. Wa idzan altorta ila taifati salisati ra'aital mubtada'a musanna mudzakaron. Dia musanna untuk mudzakar. Wa ra'aital khobar misluhu dan kamu bisa melihat khobarnya seperti itu. Wa tajidu fi ta'ifati rabi'ati kan minnal mubtada'i wal khobari. Di setiap ta'ifah yang keempat itu mubtada dan khobarnya musanna mu'anasan, bentuknya mana dan mu'anas. Nggih. Ya, wa fi ta'ifatil khamisati pada kelompok yang kelima mubtada kamu melihat mubtadanya jam'a mudzakarin akilin, jamak mudzakar bekal, wal Zakat. khobaru kadzalika. Khobarnya juga demikian. Nggih. Amma ta'ifati sadisati pada ta'ifah yang keenam wal mubtada'u fiha mubtada'nya imma jam'u muannas akil. Adapun jamak muannas akil. Halaman berikutnya. Wah, nggak ketok, Pak. Tidak kelihatan. Ini kemauan kan yang awal-awal mungkin ketok kan di sebelah kanan. Nggak bisa diklik. Gimana untuk menambah halaman selanjutnya? Nggak bisa diklik. Tapi insya Allah bisa dipahami, Ustaz. Iya. 249, 250 mungkin. Tak ganti. 250. Swing. Wahwa sayyidat. Oh, namanya sayyidat. Tak besarkan lagi ya. Wa fi misalina wa khobaruhu jamu muannas akil aidon. Jamaknya muannas berakal juga. Wa imma jamu muannas salim li ghairi akil, jamak muannas tidak berakal. Jamak muannas tidak berakal. Au taksi li ghairi akil atau jamak taksir yang tidak berakal. Wa khobar ini dan khobarnya dari dua ini ya justru boleh ayakuna menjadi atau terbuat dari jamak anasin, jamak mu'anas. Waya juzu ayakuna mufrodan mu'anasan. Dan boleh menggunakan mufrad mu'anas. Sebagaimana di dalam kaidah tadi. Khobaru yutabiqul mubtada'a fil ifradi wa tasniyati wal jam'i wa tadkiri wa ta'nisi. Idza kana al mubtada'u jaman li ghairi akhilin
yajuzul iqraru anhu bil jam'i wa bil mufradil muannasi. Paham dong? Sing. Ya, Ya insya sama Allah itu ringkasan keterangan di atas tadi Ustaz. Berarti keterangan yang Iya, di kolom-kolom tadi Ustaz itu. iya. Lebih Yugonya, gampang buat seperti tadi kan? yugonya banter banget. Ya, selesai kita langsung buka kitabnya. Hmm. Yang Mari pengen tadi kayak Ustadz Jaya tadi loh, bacanya bisa cepet itu. Mari Bisa pengen. paham artinya ya Ustaz. Ya, itu materi pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada bab berikutnya, insya Allah pertemuan yang akan datang. Iya. Dengan judul nih, Khobarul mubtada'i khina yakunu jumlatan au syibha jumlatin. Insya Allah kita akan mengkaji bab ini.